terima kasih pada pagi ini Engkau sudah mengundang kami di hadapan Tuhan dan boleh memberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah bawa hati kami dan jiwa kami dan pikiran kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong memberikan kekuatan dan hal-hal yang luar biasa bagi kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami serahkan semua waktunya kepada tangan Tuhan. Hanya Roh Kudus saja campur tangan di tengah-tengah sini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing maupun ada di sini, ya mari kita semangat untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai 10. Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai 10. Saya akan membacakan Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai 10. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya membawa sebuah tema, yaitu pembelajaran dari peristiwa perkawinan di Kana yang terambil firman Tuhan dari tanda-tanda pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dalam firman hari ini kita menemukan satu peristiwa, yaitu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur ketika kehabisan anggur di perkawinan Kana. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara ada di sini maupun di rumah masing-masing ke perkawinan Kana, supaya kita bisa belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari kita belajar, mari kita membahas latar belakang terlebih dahulu. Peristiwa ini terjadi di Kana yang terletak di Galilea. Kana itu salah satu kampung di Israel. Bapak Ibu Saudara, Pontianak ini kampung atau kota? Kota atau kampung? Ya, rumah yang kota. Kalau memandang dari orang Jakarta, mungkin di Pontianak ini lumayan kampung karena lebih kecil daripada Jakarta. Tapi dari pedalaman dari mana itu, di hutan-hutan, wah ini kota ini besar.
Kalau saya ketemu dengan anak-anak di SMTK, mereka ada yang belum pernah datang ke Pontianak. Ya, mereka hanya tinggal di kampung-kampung saja, kampungnya kecil. Dibandingkan dengan yang Kana ini betapa besar atau kurang tahu, tapi Kana ini kampung, salah satu kampung di Israel. Lokasi Kana ini sejauh kira-kira 8 km dari Nazaret. Kalau Bapak Ibu Saudara, Nazaret juga kampung. Tapi Kana ini lebih kampung daripada Nazaret. Itu bukan kota yang terkenal di Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar kata pertama, kalau kita membayangkan kata pertama, ini sangat penting dan sangat berarti. Kalau begitu, Tuhan Yesus seharusnya membuat tanda-tanda pertama itu di kota yang cukup terkenal dalam Israel, itu lebih baik. Karena kalau dia buat tanda-tanda pertama di kota besar, banyak orang bisa tahu, ya ini siapa. Akan tetapi Tuhan Yesus membuat tanda-tanda pertama di kampung saja, bukan di kota. Ini berarti bahwa kita tinggal di manapun, kita tinggal di kota atau di kampung dimanapun, Tuhan Yesus pasti menyertai dan memberikan keajaiban dan pertolongan yang luar biasa bagi kita. Yang kedua, kemudian kita memeriksa peran yang muncul dalam peristiwa ini. Kalau kita membaca ayat pertama sampai kedua, kita bisa menemukan beberapa perannya. Mereka adalah ibu Yesus. Yesus, 12 murid, mempelai laki-laki, pelayan dan pemimpin pesta. Kita bisa menemukan dalam teks hari ini. Kita kurang tahu pada saat itu siapa yang menikah karena tidak ada penjelasan dalam firman-Nya. Yang penting di situ sudah hadir Yesus dan 12 murid dan Maria, yaitu ibunya Yesus. Kalau gitu, apa hubungan Maria dengan keluarga yang menikah hari ini pada saat itu? Maria itu hanya hadir sebagai seorang tamu atau ada hubungan khusus sama mereka? Kita bisa tahu hubungan mereka sangat dekat dan khusus. Karena ketika di pesta mereka kekurangan anggur, Maria berusaha keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau tidak ada hubungan yang khusus, siapapun tidak akan melaksanakan sesuatu dengan sepenuh hati ketika terjadi masalah. Kalau tidak ada hubungan, di sana, di situ, ada yang masalah apapun, kita hanya lewat-lewat saja, hanya cuek saja. Tapi kalau ada hubungan khusus, dia usahakan untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihaknya. Tapi setahu kita, Maria itu meminta pertolongan kepada anaknya, yaitu Yesus, untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di pesta. Ini menunjukkan bahwa Maria dan keluarga perkawinan ini ada hubungan yang khusus. Ya, kalau begitu, mari kita melihat lagi sekarang apa masalah yang terjadi dalam perkawinan ini. Ya, sekarang terjadi masalah yang bukan kecil, tetapi masalah yang besar sudah terjadi. Masalah ini tidak terpikir. Dalam perkawinan yang sudah hadir ibu Yesus dan muridnya, kehabisan anggur. Sebentar lagi kita akan menikmati anggur. Tapi ada yang di sini yang suka minum anggur? Setiap hari ada minum? Sering mabuk? Ada atau tidak? Saya kurang tahu. Ya, tapi kita jarang minum. Tapi di sini, di Palestina, penilaian anggur dalam perkawinan yang diadakan selama seminggu itu sangat penting, sangat berharga, sangat tinggi. Dalam sepanjang perkawinan yang diadakan harus menyiapkan cukup anggur. Itulah budaya dan kebiasaan di Israel. Jadi peristiwa kehabisan anggur itu sangat memalukan bagi mempelai dan pemimpin pesta. Seorang nabi
seorang nabi Israel pernah berkata bahwa tanpa anggur tidak ada sukacita. Walaupun sudah buka pesta yang besar, pesta raya, tapi tidak ada anggur, ya orang Israel menganggap ya tidak ada sukacita. Seperti demikian, anggur adalah kebutuhan untuk pesta raya. Kemungkinan mempelai laki-laki itu mempersiapkan cukup anggur, tapi sudah habis. Mungkin mempelai laki-laki itu sangat bingung dan tidak bisa mencari cara penyelesaiannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami perasaan mempelai laki-laki itu ketika tidak bisa mencari solusinya walaupun terjadi masalah besar. Kalau saya menjadi mempelai laki-laki itu mungkin merasa sesak nafas. Karena penilaian tinggi dalam peristiwa ini, yang perkawinan itu sangat pentingnya itu anggur, tapi sudah habis, tapi tidak bisa cari di mana-mana. Kalau saya menjadi mempelai itu, mau melarikan diri. Tapi yang pentingnya di situ sudah ada siapa? Sudah ada Yesus. Ketika terjadi masalah, Maria memberitahukan masalah kepada Yesus. Dia berkata, mereka kehabisan anggur. Penyelesaian masalah dimulai ketika memberitahukan kepada Tuhan. Kalau kita menyimpan masalahnya di dalam hati kita, susah diselesaikan. Makin lama makin berat dan makin sakit hati. Ketika kita memberitahukan dan memohon kepada Tuhan, kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ibu Yesus Maria itu langsung memberitahukan masalahnya kepada Yesus. Semua proses solusinya baru saja dimulai ketika kita memberitahukan kepada Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menjawab kepada ibunya? Ya, Tuhan, Maria ini langsung memberitahukan kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Tapi bagaimana menjawab dari Yesus? Dia berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu, saat aku belum tiba? Kalau Bapak Ibu Saudara meminta kepada saya, tapi saya jawab begini, mau apakah engkau daripadaku, saat aku belum tiba? Menurut pendapat saya, jawaban Yesus itu sangat tidak sopan. Sangat tidak sopan. Dalam budaya Korea, kalau orang tua menyuruh sesuatu kepada anaknya, anak itu mau atau tidak mau, dia harus menjawab iya terlebih dahulu. Nanti dia laksanakan atau tidak, itu yang di belakang saja. Yang harus dia jawab dulu. Kalau tidak jawab iya, tidak mau, orang tua langsung menegur, kadang-kadang pukul juga. Budaya Indonesia pun hampir sama ya, hampir sama. Budaya Israel juga begitu. Jadi jawaban Yesus tidak sopan. Bagaimanapun juga Yesus tidak mau ikut terlibat dalam penyelesaian masalah itu. Walaupun demikian, Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buana itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apa pendapat Bapak Ibu Saudara tentang perkataan Maria ini? Tadi Maria memberitahukan masalahnya kepada Yesus, yaitu anaknya, tapi apa jawabannya dari Yesus? Mau apakah engkau daripadaku ibu? Ya, kalau kita menjadi Maria, perasaan kita tidak begitu enak. Tapi sikap Maria berbeda dengan perasaan saya, perasaan kita. Jawaban Yesus itu tidak begitu penting bagi Maria. Walaupun Yesus menjawab kepada ibu dengan kalimat yang lebih keras atau lebih tidak sopan, Maria tetap menyuruh, apa yang dikatakan kepadamu, Bu Anna itu. Menurut saya,
Maria sudah memiliki iman dan pengharapan bahwa hanya Yesus saja yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memiliki iman yang berharap, iman pengharapan seperti Maria. Jikalau beriman kepada Yesus, maka tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh melihat, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Kita sering berkata tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus. Akan tetapi kita sering tidak percaya, sering tidak beriman, sering tidak yakin. Walaupun secara lisan kita sering berkata percaya kepada Tuhan, tapi dalam hati kita sering tidak. Oleh sebab itu kita terus khawatir. Imam Maria adalah bukan teori saja. Imam Maria adalah bukan pengetahuan saja. Dia memiliki iman yang hidup. Tuhan Yesus melihat perkataan pelaksanaan Maria. Walaupun dia berkata kepada ibunya dengan seperti tidak sopan, tapi dia mendengar perkataan ibunya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi jawaban dari Yesus itu apa? Tuhan Yesus mengatakan kepada ibunya, kepada pelayan-pelayan di situ, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Jawaban Yesus sangat aneh bagi orang-orang yang di sana. Tapi itulah jawabannya. Tuhan Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mungkin pelayan-pelayan bingung sekali, karena sekarang kekurangan anggur, tapi Yesus menyuruh isi air dalam tempayan-tempayan itu. Bapak Ibu Saudara, kita menemukan peristiwa ini di dalam Alkitab, sehingga kita bisa menerimanya dalam hati kita. Tapi sebetulnya kondisi ini sangat lucu sekali. Sangat lucu. Coba pikir, kalau ketika kehabisan anggur dalam peristiwa pesta perkawinan anggota GKI Pontianak, sudah ada pesta, tapi sudah habis anggurnya. Tapi tiba-tiba Pak Kong ini menyuruh kepada Bapak Ibu Saudara isi air dari bak air di toilet. Bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara? Wah, Pak Kong ini pintar. Wah, dia luar biasa. Pikir begitukah? Bukan. Ini orang gila. Sekarang kekurangan anggur, kenapa suruh isi air? Peristiwa ini sedang terjadi di situ. Bagaimanapun juga pelayan-pelayan mengisi air dalam tempayan-tempayan. Sampai mana? Sampai penuh. Saya mau bertanya lagi kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menjadi seorang pelayan, mengisi air berapa banyakkah? Sekarang harus mengisi anggur, tapi Yesus suruh isi air di dalam tempayan. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara mau isi sampai berapa? Saya berpikir lagi. Kalau saya menjadi pelayan, mungkin saya hanya mengisi kurang dari setengah. Tapi pelayan-pelayan di dalam firman ini mereka mengisi sampai penuh. Di sini ada satu hal yang sangat penting. Anggur didapatkan sesuai dengan jumlah air yang diisi oleh pelayan-pelayan. Itulah sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengaplikasikan, menerapkan firman ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, walaupun kita mempersiapkan sesuatu dengan keras atau sepenuh hati kita, ada saatnya terjadi masalah. Seperti kekurangan anggur dalam
kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara ada di sini maupun ada di rumah masing-masing, hari ini kita beribadah secara online karena COVID. Saya kadang-kadang menonton TV, tapi yang sudah direkam dari 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, orang-orang muncul dalam siaran, mereka tidak pakai masker. Semua aktivitas sangat bebas. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang di sini semuanya pakai masker. Kalau kita menemukan orang-orang di luar, semuanya pakai masker. Siapa bisa memikirkan begini? Tidak terpikir seperti demikian. Siapa memikirkan nanti setelah 1 tahun kemudian kita akan beribadah secara online saja karena COVID? Siapa berpikir demikian? Tidak. Gedung baru, proses pembangunan gedung baru ini hampir selesai. Kita mempersiapkan, kemudian membuat rencana-rencana yang daya. Tapi sekarang kondisinya begitu susah untuk melakukan aktivitas apa saja. Kalau keluar dari rumah, siapapun yang mau cari masker terlebih dahulu. Itulah sudah terbiasa. Kita kadang melakukan kegiatan luar tanpa masker. Siapa bisa memikirkan akan terjadi kondisi demikian? Terlepas dari upaya kita, seluruh dunia pada zaman ini makin berubah menjadi kondisi yang tidak terpikir kita. Walaupun kita membuat rencana-rencana dengan baik, tapi pasti akan terjadi masalah seperti kekurangan anggur. Dalam tahun ini juga ada sukacita, kebahagiaan, kesenangan, tapi kesulitan juga akan dihadapi seperti COVID. Semua orang sudah tahu hal-hal tersebut sehingga kita sering khawatir. Akan tetapi Tuhan kita mengajar kita melalui kisah perkawinan Kana ini. Kalau Tuhan Yesus tetap ada dalam kehidupan kita, kita bisa mengatasi semua masalahnya karena Tuhan Yesus ada di situ. Ketika terjadi masalah apapun, perlunya siapa? Perlunya Yesus. Mukjizat dalam perkawinan di Kana terjadi karena Tuhan Yesus ada di tempatnya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan Yesus tetap menyertai dalam kehidupan kita, pasti ada yang mukjizat. Walaupun tidak kelihatan, kita harus percaya. Tuhan Yesus sudah berjanji dengan muridnya, dengan kita seperti demikian. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bukan hanya sementara, sampai pada akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Maka kita menyerahkan semua masalah dan kekhawatiran kita kepada tangan Tuhan. Itulah penting. Yang kedua, setiap kali terjadi masalah, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan khawatir akan hidup kita. Maria memberitahukan masalahnya kepada Yesus, seperti kami kekurangan anggur. Saya berpikir itulah doa. Bapak Ibu Saudara, ketika masalahnya terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa meminta kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Jangan melihat apa-apa. Kita harus berfokus kepada Tuhan saja. Doa adalah hak khusus umat. Tuhan sudah siap hatinya untuk mendengar doa kita. Kita adalah anak Tuhan, sehingga Tuhan selalu berfokus kepada kita.
Dia adalah Bapa yang baik. Jadi kita bicara apapun, Dia akan mendengar. Dia mau mendengar rintihan kecil pun, dan Dia akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya, Dia pasti mengabulkan. Doa itu memajukan saat Allah, sehingga kita harus berdoa kepada Tuhan. Walaupun ada masalah apapun, kita harus berdoa kepada Tuhan. Itulah caranya dapat penyelesaian dari masalahnya. Yeremia pasal 33 ayat 3, Tuhan berkata seperti demikian, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah hati Allah kita. Itulah hati Allah kita. Sehingga Rasul Paulus juga menasihati kepada kita dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya sendiri pikir COVID-19 ini tidak mudah berlalu. Di mana-mana masalahnya, masalah yang tidak terpikir akan kita hadapi. Tidak ada yang bisa berubah karena kita khawatir. Walaupun kita pikir lagi, kita khawatir apapun, susah mengubah situasinya. Maka bagaimana? Kita hanya angkat tangan saja? Bukan. Firman hari ini mengajar kita bahwa jangan khawatir dengan pikiran manusia, tetapi tetap berdoalah. Itulah hak orang Kristen. Yang ketiga, harus mentaati apa yang Yesus katakan. Mengapa orang-orang khawatir? Ya, kita sebagai manusia, kita harus khawatir. Tapi kenapa kita terus khawatir? Karena pendapat kita berbeda dengan pendapat Tuhan. Masalahnya masih ada di depan kita, tapi Tuhan berfirman, bersabda bahwa jangan khawatir dan tetap berdoa. Walaupun kita sudah tahu jawabannya, kita sudah tahu firman-Nya, tapi susah menerimanya karena masalahnya terlihat lebih besar daripada firman Tuhan. Itulah masalah. Bapak Ibu Saudara, walaupun firman Tuhan tidak mengerti, sangat berbeda dengan pengalaman kita, pengetahuan kita, tapi kita harus usahakan mentaati saja. Mujizat Allah akan terjadi ketika kita mematuhi firman-Nya dengan sepenuhnya. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai kita dan Dia menunggu saatnya Tuhan bekerja. Kapan Tuhan bekerja? Ketika kita menyerahkan pengalaman kita, pikiran kita semuanya, dan hanya mentaati firman Tuhan saja ketika Tuhan bekerja. Riana ayat ke-7, Tuhan Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Perkataan Tuhan Yesus itu tidak masuk akal budi. Kita berpikir itu sangat aneh. Ketika pelayan-pelayan mendengar perkataan Tuhan Yesus, bagaimana mereka melaksanakan? Mereka mengisinya sampai penuh. Jadi apa yang kita bisa pahami? Sesuai dengan air yang diisi oleh pelayan, bisa didapatkan anggur. Pelayan-pelayan bisa mendapatkan
anggur dengan penuh karena mereka mengisi air sampai penuh sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apakah ingin mengisi penuh dengan kekhawatiran dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara selama masa COVID atau sekarang? Atau ingin mengisinya dengan iman ketaatan? Kalau dalam kehidupan kita makin diisi dengan iman, makin mengurangi kekhawatiran. Sedangkan jika iman dikurangi, maka kekhawatiran ditambah. Saya mengusulkan bahwa kita usahakan berlatih diri untuk mengisi ketaatan dan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, air yang biasa berubah menjadi anggur yang terbaik. Apa fungsinya air menurut adat orang Yahudi? Air yang telah berubah menjadi anggur itu sebelumnya adalah bukan air untuk minum, melainkan untuk membasuh kaki. Air sangat sederhana berubah menjadi anggur terbaik. Seperti demikian, kita juga harus memiliki pengharapan bahwa kita juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita akan berubah menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya sering menyampaikan kepada siswa-siswa ada di kampung-kampung, kamu sekalian walaupun tinggal di sini, walaupun tinggal di manapun, Tuhan memakai kamu sekalian. Kalau begitu pasti menjadi Allah yang luar biasa. Kita juga sama, kita semuanya orang-orang yang hanya sederhana saja, hanya biasa saja. Tapi Tuhan memakai kita, kita semuanya akan menjadi Allah yang luar biasa. Tuhan memakai kita sebagai Allah-Nya. Tuhan melaksanakan keajaiban, hal-hal yang luar biasa melalui kita yang sangat biasa. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini. Harapan saya adalah jangan khawatir sambil melihat kondisi apa-apa, melihat kondisi lingkungan kita atau yang di sekitar kita. Melainkan kita harus memandang dan memohon pertolongan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan menjadi umat Tuhan yang terus berjuang sampai akhirnya. Inilah pelajaran dari peristiwa perkawinan di Kana. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sebagai manusia sudah mengalami dan terus menghadapi masalah yang tidak terpikir seperti kehabisan anggur. Tuhan, kami sungguh ingin memiliki iman pengharapan dan iman ketaatannya Tuhan. Tuhan tolong keluarga kami, gereja kami, sekolah kami, tempat kerja kami dijadikan seperti tempat perkawinan yang melimpah dengan kesukaan besar oleh keajaiban Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menikmati perjamuan kudus yang sudah Engkau perintah bagi kami. Tuhan, kuduskanlah dan pimpinlah acara sakramen ini dari awal sampai akhir, agar kami bisa menikmati kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.